Baik, shalom anak-anak. Untuk video kali ini berarti kita sampai ke program terakhir ya, untuk Microsoft Access-nya. Sebelumnya kalian sudah bisa membuat satu sistem untuk menyimpan, pastikan sudah bisa ya. Kalau semisal belum bisa, kalian bisa lihat video sebelumnya atau bisa tanya langsung ke Bapak untuk kendalanya apa. Jadi datanya bisa disimpan, datanya masuk ya ke dalam tabel list kalian. Lalu selanjutnya terakhir kita buat satu perintah untuk mengubah datanya. Dalam list kalian ketika diklik ini harusnya juga sudah muncul datanya ya. Terus kalau di double klik ini ada pertanyaan apakah ingin hapus. Kalau iya, maka datanya terhapus ya, datanya hilang. Oke, satu fungsi terakhir adalah fungsi ubah. Jadi ketika semisal data yang ini umurnya salah ya, ingin kita ubah menjadi 25. Nah, kalau kita simpan, maka yang terjadi adalah penambahan data baru. Nah, jadi datanya terdobel ya. Ada data ini dan data yang ini, datanya double. Sedangkan admin atau pemilik sistem inginnya datanya terupdate, diubah ya. Jadi logikanya adalah jika data NIS-nya sudah ada, maka kita hanya perlu update saja, tidak perlu insert lagi. Sedangkan kalau kita cek di kodenya, coba kita ke desain view, terus ke simpan, klik kanan, build event. Nah, di sini perintah yang kita punya baru insert, baru menyimpan. Sedangkan ketika datanya sudah ada dan tombol komen 27 ini punyanya Bapak diklik dan datanya sudah ada, maka yang perlu dilakukan hanya update saja. Nah, berarti tugas kita tidak perlu membuat tombol lagi, hanya menambahkan kodenya saja. Kita fokus di kode yang tombol simpan kalian klik ya, komen berapa itu sesuai dengan punya kalian. Nah, oke ya, kita coba tambahkan dulu kodenya supaya datanya yang ingin kita ubah bisa berubah tanpa menambah data baru. Jadi kita bisa langsung tambahkan kodenya di sini di bawah set CN-nya. Jadi koneksinya dibuat dulu set CN, lalu kita tuliskan SQL sama dengan select bintang from siswa. Dimana where NIS-nya itu sama dengan
petik 2-nya double di akhir ya. Jadi tampilkan data dari label siswa di mana niche-nya itu diambil dari kotak niche kita ya. Jadi diambil dari ini kotak kita. Jadi kalau dia dapat data di tabel siswa yang niche-nya adalah ini, maka baru kita lanjutkan lagi tadi di tampilkan semua data yang niche-nya adalah niche tersebut. Maka jika sudah dapat datanya, kita bisa olah. Record setnya open, datanya dibuka dari SQL-nya ini. Jadi record setnya dibuka dari perintah ini, dibuka koneksinya dari CN, lalu ini ada tipenya open kunci setting, add open key set. Nah, di sini kita tambahkan satu fungsi logika. Nanti kodenya Bapak tambahkan di deskripsi ya. If jika record setnya, jika datanya tidak ditemukan, end of file, maka maka yang terjadi jika datanya tidak ditemukan, end of file, sampai data terakhir tidak ditemukan, maka yang terjadi adalah ini, datanya ditambahkan. Jika else, datanya ada ya, maka kita buat SQL barunya. Update siswa, set nama itu sama dengan setting nama sama dengan kotak nama. Terus kita tambahkan lagi untuk yang lain juga. Ada CK, untuk CK, lalu ada umur, kalau umur itu tidak perlu pakai petik 1 karena dia angka. Selanjutnya terakhir ada alamat. Ini nama-namanya harus dicek lagi punya kalian sama seperti yang di kotak atau tidak. Jadi perbarui data siswa dengan menyeting nama diambil dari kotak nama, JK-nya diambil dari kotak JK, umurnya diambil dari kotak umur, alamat diambil dari kotak alamat, where niche-nya itu sama dengan niche. Terakhir petiknya 2, petik buka terus petik tutup ini. Terakhir tinggal cn execute SQL. Jangan lupa di end if, ditutup. Kalau mau dikasih pesan juga bisa.
diubah. Oke ya, kita coba ya untuk datanya ya. Bapak ulangi lagi ya, ketika datanya diklik terus kita mau tambahkan, mau ubah, terus kita simpan, data berhasil diubah, di refresh. Nah, ini datanya berubah tanpa ada tambahan data baru. Nah, ini bisa ikut berubah karena niche-nya sama. Misal ini kita mau tambahkan lagi, ini tipe mau diperbaiki, terus disimpan. Nah, datanya terupdate bukan tersimpan sesuai dengan data yang ada di kode kita. Oke ya, ini Bapak kasih di deskripsi, silahkan dicek, dicoba. Untuk video kali ini itu dulu ya. Berarti sistemnya sudah selesai, ada simpan, ubah, hapus. Oke, itu dulu, bisa dicoba. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.